Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang alat optik. Kalau di video yang lalu kita udah membahas 3 alat optik, yaitu kamera, loop, dan mikroskop. Untuk video kali ini kita bahas yang terakhir, yaitu teropong atau teleskop. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi teropong adalah alat untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya. Seperti halnya mikroskop, teropong terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Jadi yang bisa kita lihat ini depan, ini lensa objektifnya, sedangkan yang dekat sama mata kita namanya lensa okuler. Jika jarak fokus lensa objektif pada mikroskop kecil, maka jarak fokus pada teropong lebih besar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif dari benda selalu jatuh pada titik fokus lensa objektif karena letak benda yang diambil sangat jauh. Berdasarkan fungsinya, teropong terbagi jadi 3, yakni yang pertama ada teropong bintang, ada teropong bumi, dan yang terakhir teropong panggung. Kita bahas satu-satu. Pertama, teropong bintang atau teleskop. Berarti fungsinya digunakan untuk kegiatan astronomi, melihat benda-benda yang ada di luar angkasa atau di langit. Nah, ini gambar proses kita bisa melihat bayangan benda yang jauh menggunakan teleskop. Jadi teropong bintang terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, di mana jarak fokus objektif lebih besar dari jarak fokus okuler. Jadi ini objektifnya, ini okulernya yang ini. Bisa dilihat juga di sini jarak FOB itu lebih besar dibandingkan jarak FOK, lebih panjang FOB kan ya. FOB lebih panjang dibandingkan FOK-nya. Terus bayangan dari benda yang diamati lensa objektif selalu jatuh di titik fokus objektif. Dan bayangan akhir teropong bintang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Ini agak sedikit berbeda hasil bayangannya dibandingkan cermin dan lensa sebelumnya. Karena kan biasanya kalau dia maya, bayangannya pasti tegak. Tapi ini tidak terjadi di mikroskop, di teleskop maksudnya. Kenapa? Karena di teleskop itu tidak ada yang namanya lensa pembalik. Jadi di teropong-teropong lain tuh ada lensa pembalik, tapi di teleskop tidak ada lensa pembalik. Makanya bayangannya walaupun dia maya, tapi bentuknya terbalik kayak gitu. Oke, untuk rumus perbesarannya, karena fungsi mereka untuk memperbesar, makanya yang ada rumus perbesaran itu rumusnya FOB per FOK, tanda mutlak yang kiri kanan garis ini. Tanda mutlak artinya semua hasilnya itu bernilai positif. Sedangkan mencari panjang teropong bintang itu D sama dengan FOB ditambah FOK. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif sebesar 150 cm. Jika jarak fokus lensa okuler 5 cm dan teropong digunakan dengan mata tidak berakomodasi, tentukan. Yang pertama dia minta panjang teropong, yang kedua dia minta perbesaran bayangannya. Oke, kita analisis dulu. Di soal informasinya ada jarak fokus lensa objektif besarnya 150. Fokus lensa objektif berarti itu FOB. Terus jarak fokus lensa okuler itu berarti FOK. FOK besarnya 5 cm. Ini FOK. Yang ditanya panjang teropong. Panjang teropong itu D. Dan perbesaran bayangan itu M. Oke, kita langsung buat diketahuinya. Diketahui FOB 150 cm, FOK-nya 5 cm. Yang ditanya, yang D, yang A dia minta D-nya, yang B dia minta M-nya. Oke, langsung. Panjang teropong bintang rumusnya D sama dengan FOB tambah FOK. Masukkan angka-angkanya. FOB-nya 150, FOK-nya 5. Tambahkan langsung, hasilnya 155 cm.
Artinya panjang teleskop yang digunakan adalah 155 cm. Yang B kita cari perbesaran teropong bintangnya. Perbesaran tadi rumusnya M sama dengan FOB per FOK. Masukkan angka-angkanya. FOB-nya 150, FOK-nya 5 dibagi. 150 dibagi 5 hasilnya 30 kali. Artinya dengan menggunakan teropong bintang ini yang panjangnya 155 cm dan mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi itu biar mata kita nggak cepat lelah kayak gitu. Jadi bayangannya diperbesar 30 kali dari bentuk aslinya. Bentuk asli yang nampak di mata kita ya, yang jarak yang jauh itu kan kecil tuh. Tapi menggunakan teleskop, benda yang jauh tadi diperbesar 30 kali sehingga terlihat jelas di mata kita. Ingat, yang diperbesar bayangannya, bukan bendanya. Oke, lanjut ke yang berikutnya, teropong bumi. Ini teropong yang paling gampang kita temukan. Mainan anak-anak juga biasanya ada kan ya, yang jual bentukan kayak gini. Jadi teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya, misalnya kapal, gunung berapi. Jadi orang-orang yang suka meneliti di alam pasti punya barang ini kayak gitu. Atau yang suka berburu kayak gitu, yang pasti punya teropong seperti ini. Alat ini terdiri atas 3 buah lensa cembung. Kalau tadi kan teleskop hanya punya 2, kalau ini dia punya 3. Yang pertama berperan sebagai lensa objektif, yang kedua berperan sebagai lensa pembalik, dan yang ketiga berperan sebagai lensa okuler. Jadi ada 3 lensa gitu ya. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Sifat bayangan akhir dari teropong bumi adalah tegak, maya, dan diperbesar. Beda sama teleskop tadi ya. Kalau teleskop kan maya terbalik diperbesar. Kalau ini maya, tegak, dan diperbesar. Ingat, maya terbalik itu hanya terjadi di teleskop bintang, teropong bintang. Nah, ini pembentukan bayangannya ketika mata berakomodasi dengan mata tak berakomodasi. Nampaknya bedanya. Lihat nih. Ini bendanya, ini bayangannya. Kalau mata tak berakomodasi kayak gini modelnya. Oke. Kita langsung ke rumusnya biar bisa mengerjakan soalnya. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, rumus mencari perbesaran bisa FOB per SOK. Jadi ada 2 rumus untuk mencari perbesaran ketika matanya berakomodasi maksimum. Yang pertama rumus yang ini yang pertama. Yang kedua yang ini. Sama kayak mikroskop tadi. Jadi tergantung apa yang diketahui. Makanya penting membuat apa yang diketahui dari soal, menganalisis soal kayak gitu. Sedangkan mencari panjang D itu sama dengan FOB tambah 4 FPB dan ditambah lagi dengan SOK. OB artinya objektif, OK artinya okuler, PB artinya pembalik. Ini kalau matanya berakomodasi maksimum. Untuk mata yang tidak berakomodasi, lebih pendek rumusnya dan mirip sama yang di sebelah, cuman nggak ada dalam tanda kurung nih. Jadi dia FOB, kalian bisa pakai FOB per SOK atau bisa pakai FOB per FOK, tergantung apa yang diketahui lagi tadi. Sedangkan untuk mencari D-nya, D itu FOB ditambah 4 FPB ditambah FOK. Yang bedakan ini ya. Ini di ujungnya SOK kalau akomodasi. Kalau tidak berakomodasi ujungnya FOK. Ini keterangannya. Seperti biasa, SN nilainya 25 cm. Lanjut ke contoh soalnya. Oke, sebuah teropong bumi diarahkan ke sebuah benda yang terletak di jauh tak terhingga. Jarak titik api objektif. Titik api itu artinya fokus ya, sama. Kalau titik kelengkungan itu P di cermin dan lensa, kalau titik api itu fokus. Jadi jarak titik api objektif. Titik api objektif 50 cm.
Ingat, titik api itu F. Karena dia di lensa objektif, makanya dia FOB. Terus jarak titik api lensa pembalik. Titik api F. Lensa pembalik itu simbolnya PB. Jadi FPB. Terus jarak titik api okuler 5 cm, berarti itu FOK. Jika pengamatan dilakukan dengan mata tak berakomodasi, tentukan yang pertama jarak objektif ke okuler. Jarak objektif ke okuler itu artinya panjang si teropong, atau simbolnya itu D. Sedangkan yang B dia minta perbesaran bayangan. Ingat, ini tidak akomodasi ya. Kita buat diketahui. Pertama kita punya FOB-nya 50 cm. Terus kita punya FPB-nya 5 cm dan FOK juga 5 cm. Oke, langsung masukkan. Pertama kita mencari panjang teropong buminya. Rumusnya adalah D sama dengan 4 FPB ditambah FOK. Lengkap semua ya, kita punya FOB, FPB, dan FOK. Masukkan angkanya. Nah, 50 ditambah 4 dikali 5 ditambah 5. Ini 50, 4 kali 5, 20 ditambah 5. Tinggal tambahkan semuanya, hasilnya adalah 75 cm. Ini untuk mencari panjang teropong buminya. Berikutnya kita cari perbesaran. Rumusnya adalah M FOB per SOK atau FOB per FOK. Kita bisa lihat, informasi kita hanya mengandung F-nya saja. Kita nggak punya S. Maka kita bisa pakai rumus yang kedua nih. Yang M sama dengan FOB per FOK ini nggak dipakai karena kita nggak punya ini. Langsung masukkan angkanya. M sama dengan 50 per 5. Hasilnya adalah 10 kali. Oke, ini contoh yang pertama ketika mata tidak berakomodasi. Yang kedua, sebuah teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif. Ini udah jelas disebutkan, jarak fokus lensa objektif. Berarti FOB. Yang pertama berarti FOB. Terus pembalik, berarti itu FPB. Dan okuler, berarti FOK. Nilainya udah diketahui ya, ada masing-masing di situ. Urutannya sesuai kan nih. Kan FOB, FPB, baru FOK. Berarti ini punyanya FOB, ini punyanya FPB, dan ini punyanya FOK. Teropong ini digunakan untuk melihat benda jauh oleh orang bermata normal dengan berakomodasi maksimum. Matanya normal, berarti SN-nya 25. Tentukan yang pertama dia minta panjang tubusnya itu D dan perbesaran bayangan. Oke, diketahui FOB 80 cm, FPB 5 cm, dan FOK-nya 20 cm. Ya, ditanya panjang tubus saat akomodasi maksimum sama perbesaran ketika akomodasi maksimum. Oke, langsung cari yang pertama, panjang teropong bumi itu rumusnya FOB ditambah 4 FPB ditambah SOK. Nah, kita nggak punya apa? Kita nggak punya SOK. Cari dulu artinya. 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per SOK aksen. Masukkan angkanya. Jadi SOK aksen nilainya sama kayak SN, tapi negatif. Ingat ya. Jadi untuk teropong bumi, ketika mata berakomodasi maksimum, jarak bayangan benda itu sama seperti nilai SN. Cuman nilai kalau SN positif, kalau ini negatif gitu ya. Jadi 1 per 20 sama dengan 1 per SOK tambah 1 per negatif 125. Karena kita mau cari SOK, maka yang ini, grup ini harus pindah ke sebelah kiri. Lihat awalnya tandanya tambah, kalau pindah jadi kurang. Jadi gini dia. Nah,
1/20 dikurang 1/-25. Oke. Samakan penyebutnya. Nih, lihat nih, belum samakan penyebutnya. Negatif ketemu negatif itu positif ya, makanya berubah kayak gini. 1/20 tambah 1/25 sama dengan 1/SOK. Positif ini dari tanda ini. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Oke, samakan penyebutnya. 20 dengan 25 itu 100. Kelipatannya 20, 40, 60, 80, 100 kayak gitu. 25 juga 25, 50, 75, 100. Nah, angka yang sama adalah 100. Makanya kita pakai 100. Angka yang atas dapat dari ini ya. 100 dibagi 20. Hasilnya 5. 5 dikali 1 tetap 5. Terus 25 100 dibagi 25. Hasilnya 4. 4 dikali 1. Hasilnya tetap 4. Oh maaf, sini terjadi kesalahan nih. Berarti tandanya udah positif kan ya? Ini salah nih. Maaf. Berarti ini 5 tambah 4 seharusnya. 5 tambah 4 hasilnya seharusnya, kalau di sini artinya salah nih hitungnya. Bentar. Nah, iya salah. Berarti SOK-nya enggak ini ya, enggak 110. Kita coba hitung ulang. Jadi kan 5 tambah 4 itu seharusnya 9. Oh, maaf, kepanjangan. Berarti ini seharusnya 9 nih. Nah, SOK ini kita kali silang nih. Ini ke sini. SOK kali 1 SOK 9 dikali 100. Hasilnya 900 seharusnya bukan 110 tapi 900. Ini akibat tidak teliti. Fatal akibatnya, cuman salah tanda. Oke, lanjut. Baru masukkan nih. D sama dengan 80 ditambah 4 kali 5 ditambah 900. Ya. Maka hasilnya 80 tambah 20 tambah 900 ya. Hasil akhir adalah nih. Karena ini 900, 80 tambah 20 itu 100, berarti hasilnya adalah 1000. 1000 cm. Oke, artinya panjang tubusnya 1000 cm. Lanjut. Kita cari yang B. Perbesaran teropong bumi. Rumusnya ini. Kita pakai yang pendek, FOB per SOK. Ini artinya salah juga nih. Karena kita salah di awal, otomatis ke bawah salah juga. 80 per 900. Kan FOB-nya 80, SOK-nya 900. Nih hasilnya salah nih berarti. Ntar untuk yang seperti ini kita bisa sederhanakan dengan coret nolnya, artinya tinggal 8 per 90. Terus bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Kita bagi 2. Ini salah ya, bukan ini jawabannya. 8 bagi 2 itu 4. 90 bagi 2 itu 45. Artinya jawabannya adalah bayangannya diperbesar 4 per 45 kali kayak gitu. Oke.
Selesai artinya untuk teropong bumi. Terakhir kita masuk ke teropong panggung. Jadi teropong panggung atau teropong Galileo ini memiliki fungsi yang sama dengan teropong bumi, yaitu mengamati benda yang terletak di jauh permukaan bumi. Perbedaan teropong panggung dan teropong bumi terletak pada lensa yang digunakan. Lensa yang digunakan pada teropong panggung terdiri dari dua jenis lensa, yaitu lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai okular. Kalau sebelum-sebelumnya selalu pakai lensa cembung, nah di teropong panggung dia pakai lensa cekung juga. Kenapa namanya teropong panggung? Kalau kalian ingat di zaman Eropa pasti zaman kerajaan seluruhnya, mereka sering nonton teater kan ya. Nah, yang ada di kursi atas untuk melihat ke panggung biasanya pakai teropong tuh. Nah, maka namanya disebut sebagai teropong panggung. Walaupun teropong awalnya penemunya bukan Galileo. Galileo itu dikembangkan oleh Galileo sehingga seperti sekarang yang kita lihat, dan berkontribusi besar pada ilmu pengetahuan karena dengan inovasinya si Galileo lah kita bisa tahu tuh benda-benda yang ada di luar angkasa kayak gitu. Kayak penemuan planet satelit yang ada di planet Jupiter kayak gitu. Itu berkat Galileo gitu ya. Makanya dikasih nama teropongnya teropong Galileo. Nah, lensa objektif pada teropong panggung merupakan lensa positif atau konvergen, sedangkan lensa okuler yang digunakan pada teropong panggung menggunakan lensa negatif yang sifatnya divergen. Kalau konvergen mengumpulkan cahaya, kalau divergen memancarkan cahaya kayak gitu. Penggunaan jenis lensa negatif pada lensa okuler memiliki tujuan agar bayangan yang terbentuk tidak terbalik. Jadi dia ingin bayangan yang dilihat di teropong itu sama kayak benda aslinya, tetap tegak gitu. Pada teropong panggung, fokus lensa objektif lebih besar daripada lensa okuler, sehingga panjang teropong dapat dihitung dengan melalui selisih antara panjang fokus objektif dan panjang fokus lensa okuler. Atau, nah ini dia gambarnya beserta rumusnya. Ini pembentukan bayangannya. Yang dekat benda kita menggunakan lensa objektif untuk melihat bendanya. Ini lensa okuler yang terlihat oleh mata. Untuk yang berakomodasi maksimum rumusnya D sama dengan FOB dikurang FOK. Sedangkan M-nya itu FOB per FOK. Sama aja sebenarnya. Kalau yang tak berakomodasi juga FOB dikurang FOK, cuman untuk mencari perbesarannya selain pakai FOB per FOK, kita bisa pakai FOB per SOK. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah teleskop Galilei yang memiliki perbesaran angular 16 kali. Perbesaran angular tuh M ya. Nah, kita kasih sini analisisnya soalnya. Perbesaran angular 16 kali perbesaran sudut artinya. Ini M. Dan memiliki jarak fokus objektif. Fokus objektif itu FOB. Besarnya 160 cm. Digunakan untuk menyelidiki sebuah benda yang terletak sangat jauh. Hitunglah panjang teleskop Galilei. Panjang teleskop. Panjang teleskop itu simbolnya D. Dia mau mencari D. Apabila pada saat pengamatan, mata pengamatnya tidak berakomodasi. Oke. Rumusnya kita buat diketahui dulu M-nya 16 kali, terus FOB-nya 160. Yang ditanya D saat mata tidak berakomodasi. Seperti yang kita tahu, rumus D itu FOB dikurang FOK. Masalahnya kita belum punya FOK-nya, kita cuma punya M sama FOB. Artinya FOK bisa dicari menggunakan rumus M. M rumusnya kan FOB per FOK. Masukin angkanya. Ini 16 sama dengan 160 per FOK. Sama kayak sebelum-sebelumnya kita mau cari FOK, kita pindahkan dia ke sini. Awalnya ini pembagian, kalau pindah berubah jadi
perkalian ya, jadi berubah bentuk nih. 16 dikali FOK sama dengan 160. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau buat di kiri yang tersisa cuma FOK aja. Jadi, karena mau cari FOK, sebelah kiri hanya boleh ada FOK. Artinya 16 harus pindah nih. 16 pindah ke sini. Ke sebelah kanan. Awalnya dia perkalian. Kalau pindah jadi pembagian, maka bentuknya jadi seperti ini nih. Oh, sama nih. 160 dibagi 16, kan dia pindah nih 16-nya. Awalnya perkalian berubah jadi pembagian. 160 bagi 16 10 cm. Oke. Artinya panjang FOK-nya 10 cm. Dapat dicari D-nya. D adalah FOB dikurang FOK. FOB-nya 160, FOK-nya 10. Tinggal dikurangkan, hasilnya 150 cm. Artinya panjang teropong panggungnya itu sekitar 150 cm. Oke, sampai di situ pembahasan kita mengenai alat optik. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.